AC Milan membuat calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Martin Paes gigit jari. Ya, peluang calon kiper timnas Indonesia ini mencicipi Serie A Liga Italia kemungkinan besar tertutup. Sebelumnya, Martin Paes berpeluang menyusul Jay Itzes main di Liga Italia. Klub Serie A, Empoli tertarik mendatangkan kiper FC Dallas tersebut sebelum disalip AC Milan. Namun terbaru, Empoli membuat manuver kejutan dengan resmi mendatangkan kiper AC Milan, dan memilih untuk mengesampingkan transfer kiper asal Indonesia, Martin Paes. Kiper AC Milan berkewarganegaraan Kolombia, Davis Vaz, 26, resmi diperkenalkan oleh Empoli sebagai rekrutan terbarunya, Jumat, 19 Juli 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Diumumkan via media sosial resmi klub, Empoli mendapatkan jasa Davis Vaz dengan status pinjaman dari AC Milan. Langkah ini semula diterapkan kepada Martin Paes. Akan tetapi FC Dallas lebih memilih menguangkan Martin Paes ketimbang meminjamkannya. Kans kiper naturalisasi Indonesia Martin Paes untuk berlaga di Serie A Italia pada musim 2024-25 hampir pasti tertutup. Sebab Empoli dan AC Milan mengumumkan kesepakatan peminjaman Davis Vaz selama 1 tahun hingga 30 Juni 2025, serta opsi permanen bila memperlihatkan performa bagus. Pengumuman ini tentunya mengejutkan, karena Paes merupakan bidikan utama Empoli. Selain itu, Paes juga dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Direktur Olahraga Roberto Gemmi beberapa hari lalu. Namun FC Dallas enggan melepas Paes dengan status pinjaman serta opsi permanen. Klub Liga Utama Amerika Serikat, MLS, itu menginginkan Empoli mentransfer Paes secara permanen. Empoli mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan AC Milan untuk akuisisi sementara, dengan opsi yang permanen, atas penampilan pesepak bola Davis Steven Vaz Clutch, tulis pernyataan Empoli di laman resmi klub. Pada Januari 2023 Vaz dibeli Milan yang pada bulan Agustus mengirimnya dengan status pinjaman ke Sheffield Wednesday, di EFL Championship. Setelah 10 pertandingan, Davis kembali ke Italia di mana ia memainkan pertandingan sebanyak itu di Serie B bersama Ascoli dengan total 5 clean sheet, lanjut keterangan tim berjuluk Azzurri ini. Situasinya Vazquez memang menjalani musim 2023-2024 yang kurang sempurna di AC Milan. Sebab penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut banyak dipinjamkan ke sejumlah tim seperti Sheffield Wednesday dan Ascoli. Alih-alih mampu menembus skuad utama, Vaz justru lebih banyak menghabiskan waktunya di Rossoneri sebagai pemain pinjaman. Tercatat dari 20 penampilan total bersama tim EFL Championship dan Serie B tersebut, dia membukukan 6 kali clean sheet dan 25 kali kebobolan. Secara performa, bisa dikatakan berbanding terbalik dengan Martin Paes, yang di Liga Amerika Serikat MLS 2024, menjadi salah satu penjaga gawang top. Musim ini bersama FC Dallas, Paes membukukan 27 laga, dengan jumlah clean sheet, 6, dan kebobolan, 41. Performa impresif kiper yang sudah berstatus WNI sejak April lalu ini membuatnya termasuk dalam skuad MLS All-Star. Meski demikian, layak dinantikan dinamika bursa transfer pemain benua biru. Sebab dengan kualitas sang penjaga gawang, besar kemungkinan tim-tim di kompetisi Eropa akan melirik Martin Paes. Kini, kegagalan berkarier di Italia itu membuat Paes kini mencurahkan konsentrasi sepenuhnya untuk menuntaskan musim bersama FC Dallas. Paes akan melakoni pertandingan MLS All-Star, Kamis 25 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, bicara tentang kabar terbaru terkait Martin Paes. Paes sudah menjalani sumpah WNI beberapa waktu lalu. Namun, dia belum bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Masalah capsnya di timnas kelompok umur Belanda membuat proses pemindahan federasinya tidak berjalan mulus. Saat ini kasusnya sedang dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Arya Sinulinga menjelaskan, PSSI terus bekerja keras agar Paes bisa segera tersedia untuk timnas Indonesia. Salah satunya dengan mendapatkan dukungan dari tim legal yang bergerak di bawah komando Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tim tersebut dipastikan menguasai hukum olahraga dan siap berjuang demi membawa Paes ke skuad Garuda. Kami didukung yang mamanya tim legal, tim lawyer. Jadi Pak Erick juga punya tim lawyer yang mengerti mengenai sport di internasional. Jadi paham mengenai hukum-hukum sport untuk internasional.
Tim Pak Erik ada juga yang seperti itu, kata Arya Sinulinga. PSSI juga mendengarkan beberapa masukan yang diberikan dari semua pihak. Tentunya perlu langkah tepat agar semua usaha ini bisa menghasilkan keputusan terbaik. Jadi semua kemungkinan itu sudah dibahas. Dipertimbangkan secara hukum dan regulasi yang ada di olahraga terutama di FIFA, lanjutnya. Arya menambahkan, ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PSSI. Mereka saat ini terus menimbang langkah terbaik terkait masalah PAS. Dia berharap agar supporter timnas bisa sabar karena ini adalah masalah hukum dan ada prosedur yang harus dilalui. Semua celah-celah hukumnya dipertimbangkan. Tapi kan kami tidak bisa sampaikan langkah-langkahnya bagaimana. Namanya berjuang secara hukum, ada langkahnya nanti kita siapkan semua, lagi berjuang terus, tukasnya. Media Vietnam menyoroti bahwa Golden Star Warriors mulai panik dengan pesatnya perkembangan timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Vietnam sempat dominan melawan timnas Indonesia ketika dipegang oleh Park Hang-seo. Lalu kedatangan Shin Tae-yong perlahan menggeser peta kekuatan. Apalagi Vietnam kini menjalani masa transisi dari Park Hang-seo ke Philippe Troussier. Dan kini diasuh pelatih baru Kim Sang-sik. Melihat 3 pertandingan terakhir timnas Indonesia melawan Vietnam, Golden Star Warriors mengalami 3 kekalahan. Situasi ini membuat mereka resah. Tim negeri ribuan pulau, Indonesia, sudah 3 kali mengalahkan Vietnam di turnamen besar, tulis laporan Tan Nghien, VN. Menurut media Vietnam, kemajuan timnas Indonesia ini bukan hanya karena diisi banyak pemain naturalisasi saja. Akan tetapi, skuad Garuda banyak melawan tim-tim kuat dunia. Tercatat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong pernah melakukan uji coba melawan Argentina, Curaçao, Burundi, Turkmenistan, hingga Palestina. Selain itu, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan juga melawan tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Australia, dan Irak. Pengalaman itu dianggap membantu pemain berkembang lebih baik. Untuk mencapai kemajuan saat ini, Indonesia banyak berkompetisi di dunia internasional. Indonesia bertemu banyak pemain berbeda membantu mereka berkembang secara signifikan, tulis laporan media Vietnam tersebut. Hasilnya timnas Indonesia kini menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat hal itu, Vietnam berencana mengikuti langkah timnas Indonesia untuk menggelar laga uji coba melawan tim-tim kuat. Dikabarkan Vietnam sudah memiliki jadwal uji coba ketika FIFA Matchday pada September dan Oktober 2023 mendatang. Di bulan September, Vietnam akan mengikuti laga persahabatan melawan Thailand, Rusia, dan Panama. Lalu untuk Oktober, anak asuh Kim Sang-sik dijadwalkan menghadapi India serta Lebanon. Persiapan ini dilakukan sekaligus untuk menatap ASEAN Cup 2024 yang digelar November 2024. Vietnam lagi-lagi akan berjumpa timnas Indonesia karena berada di grup yang sama. Ada pesan khusus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang jadi patokan utama Indra Syafri hingga Shin Tae-yong dalam bangun timnas Indonesia. Hal itu diungkap pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri. Indra menyatakan Erick Thohir sudah berpesan untuk tidak ada intervensi dari siapapun dalam membangun timnas Indonesia. Pesan itu berlaku untuk timnas Indonesia seluruh kelompok umur. Saat ini, Indra Syafri sendiri ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia U19. Sementara timnas Indonesia U16 diarsiteki Nova Arianto. Lalu, timnas Indonesia senior masih dipegang kendali Shin Tae-yong. Indra Syafri mengatakan Erick Thohir memang tidak membeda-bedakan untuk antar pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir meminta tim pelatih membangun tim dengan maksimal. Pesan Pak Ketum, PSSI, Erick Thohir. 1. Untuk semua pelatih tim nasional bangun tim dengan baik. Pilih pemain dengan jujur, dan tidak ada intervensi oleh siapapun, kata Indra Syafri dalam konferensi pers, Selasa 16 Juli 2024. Indra Syafri mengatakan Erick Thohir juga menekankan untuk tidak berpuas diri jika meraih segala capaian.